Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berakhir pekan. Mudah-mudahan apa, Gri? Loh, banyak banget komentar, Gri, awas hati-hati. Senin lo, besok lo. Ya, emang Senin kenapa? Asto, Gri, jangan sampai lolos. Ya. Loh, emang gua KPK, Pak? Ya, kita kawal perkembangannya Hasto hari ini. Hasto ngapain ya? Kita ngintip yuk. Hasto ngapain hari ini yuk. Yuk. Coba kita ngintip Hasto perkembangannya. Jelang besok dipanggil KPK jam 10. Dan selanjutnya, mau ngapain gini nanti, Gri? Sepertinya dengan ditersangkakannya Hasto menjadi tersangka dalam kasus suap komisioner KPU, kemudian besok dipanggil, dan kemungkinan besar, insya Allah mudah-mudahan, pasca penyidikan ditahan. Kok jelek banget di doanya, Gri? Ya kan lu juga yang doain. Kok sepertinya ini akhir dari segala-galanya. Akhir dari segala kehidupan politiknya Hasto. Akhir bagi PDIP untuk bisa bersaing di pemilu 2029. Sepertinya. Kok bisa gitu sih? Apa tanda-tandanya, Gri? Ya bagaimana tidak, setiap ada perkembangan kasusnya Harun Masiku yang berhubungan langsung atau tak langsung dengan Hasto, berbagai macam upaya dilakukan untuk menggagalkan penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Kita udah tahu perjalanannya dari mulai pertama dipanggil waktu itu ya sebagai saksi Harun Masiku, kemudian terus upaya-upaya dilakukan, perlawanan-perlawanan dilakukan, bahkan perlawanan yang sangat dahsyat yang belakangan kemarin di video saya sebelumnya, rela menjual negara Indonesia ke dunia luar hanya untuk seorang Hasto Kristianto. Ya. Bisa begitu ya, Gri? Ya nggak tahu. Ini kayaknya nggak apa-apa. Semakin sengit perlawanannya, ya semakin seru, dan upaya-upaya itu ketika nanti gagal, kayaknya sih akhir dari segala-galanya. Oh, biar kon. Oh, biar. Ayo, nanti kalau udah upaya berbagai macam upaya perlawanan yang sangat dahsyat dan sengit dilakukan, gagal dan ditangkap juga, kemudian dipenjara juga, udah akhir dari segala-galanya. Mudah-mudahan kali ini benar terjadi. Pasca peristiwa ini, Indonesia politiknya menjadi teduh, menjadi tenang, tidak hiruk-pikuk, tidak banyak syahwasangka, tidak banyak bertebaran fitnah di mana-mana. Soalnya pemfitnahnya sudah masuk penjara. Gri, ada perkembangan apa emang dengan Hasto hari ini? Ada deh. Lu buru-buru aja sih lu. Ikutin aja udah alurnya. Ntar gue juga ceritain kok. Gak sabar, Gri. Oh, suruh nunggu-nunggu dari tadi, udah nunggu. Gak sabar gua. Mau tahu dia? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Lu malah ngeledek gua lu, Gri. Dasar tuh botol. Ternyata diam-diam Hasto melawan dengan PT UN pasca ditetapkannya sebagai tersangka oleh KPK. Cekidot. Ya, memang benar bahwa pada hari ini Jumat tanggal 10 Januari 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan pra peradilan dari pemohon Hasto Kristianto dan diregister dengan nomor perkara 5 Tipra 2025 PN Jakarta Selatan. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk Hakim Tunggal, yaitu saya sendiri, Julianto SMH, dan tentu telah menetapkan hari sidang yang pertama, yaitu tanggal 21 Januari, hari Selasa. Dan selanjutnya, oleh karena perkara tersebut yang menangani saya selaku Humas, maka informasi terkait dengan perkara tersebut nanti akan
dijelaskan oleh Humas kedua. Oh, biar ya. Sumpah mau biar ini. Nih, teman-teman PDIP gua kasih tahu ya. Ini adalah bagian dari upaya hukum sah dan sesuai dengan undang-undang, dan ini adalah hak tersangka ya. Rada mundur ke belakang. Namanya PT-UN ini adalah untuk menguji proses hukumnya sudah benar atau belum, menyimpang atau enggak. Ini PT-UN namanya ya. Masa gua ngasih tahu pengacaranya Hasto. Maksudnya, misalnya keputusan MK kemarin, misalnya nih Pilpres, dia juga diuji di PT-UN. Setelah di PT-UN kalah, mestinya sudah tidak ada lagi framing-framing TSM, bansos, parcok, terlibatan ASN. Mestinya udah nggak ada lagi. Tidak ada lagi Paman Usman, tidak ada lagi tuduhan KPU curang. Karena apa? Sudah di PT-UN kan, sudah diuji di pengadilan PT-UN tentang seluruh proses rangkaian hukumnya ini. Dan ditolak, kalah, tidak dikabulkan. Artinya apa? Ini sah secara proses hukum semuanya yang dilakukan oleh Prabowo Gibran waktu itu. Gitu loh cara mengertinya. Oke. Nah, sekarang sama. Nih, luar biasa nih Hasto nih. Hasto ditetapkan tersangka tanggal 23 Desember. Oke. Biasanya normalnya PT-UN itu sehari, 2 hari, atau 3 hari setelah ditetapkan tersangka menganggap penetapan tersangkanya itu cacat hukum, tidak sesuai dengan prosedural, melanggar hukum, ya, ada celah bahwa itu nanti bisa digagalkan, maka mereka melakukan gugatan di PT-UN. Ya, ini misalnya seminggu setelah penetapan tersangka. Ya. Tapi bukan Hasto namanya kalau nggak ngeyel dan salah. Salah aja ngeyel. Melanggar hukum aja udah masih ngeyel. Ya nggak apa-apa. Itu hak seorang warga negara. Nggak apa-apa. Itu hak hukum seorang warga negara. Nggak apa-apa. Saya ulangi lagi. Tanggal 23 ditetapkan tersangka. Tanggal 25 Hasto merayakan Natal bersama keluarga. Ini apakah yang disebut hadiah Natal? I don't know. Kemudian tanggal 6 Januari dipanggil KPK untuk dilakukan penyidikan sebagai tersangka. Tapi Hasto mangkir. Bukan Hasto kalau nggak seperti ini. Biarin. Kita jabanin aja udah. Biarin prosesnya kita jabanin aja. Kemudian karena PDIP ultah di tanggal 10, dia minta penjadwalan ulang. Nah, sepakat di tanggal 13 besok ini mau dipanggil. Ya. Nah, tiba-tiba tanggal 10 Januari kemarin, dia sudah mendaftarkan ke PT-UN atau menggugat ke PT-UN tanggal 10. Kalau ditetapkan tersangkanya itu tanggal 23 ke tanggal 10, itu ada rentang waktu sekitar 17 hari. Ya apa, 17 hari baru PT-UN. Ditanya wartawan kenapa? Ya alasannya lagi sibuk katanya. Bukan lagi sibuk. Mereka itu nggak punya data. Mau PT-UN, mau proses hukum yang mana. Ya alasannya ya baru sempat sekarang memang. Emang kenapa? Masalah buat lu katanya. Ya. Nah, PT-UN tanggal 10 ini dia menggugat bahwa mungkin ini proses penetapan Hasto sebagai tersangka mungkin ada celah atau cacat hukum. Kemudian proses pemanggilannya mungkin ada celah atau ada yang cacat hukum. Secara prosedural ada yang salah atau ada yang kurang atau ada yang nggak benar, oleh karenanya Hasto melakukan PT-UN. Ya. Luar biasa ini. Nah, besok tanggal 13 jam 10, Hasto dipanggil KPK untuk yang kedua kalinya. Dia sudah konfirmasi bisa datang besok. Seandainya tidak datang, ya sudah memenuhi syarat untuk dilakukan jemput paksa. Oh, biar Oh, biar.
Oh, kalau dijemput paksa, wah ini makin dramatis lagi ini nanti. Paling nanti ya berlindung di bawah apa? Pasukan PDIP Cakrabuana ya. Jadi rebutan hasto nanti ceritanya. Ya. Nah, ini yang tadi di awal video saya sebut bahwa sepertinya ini hasto ini adalah akhir dari segala-galanya. Karena apa? Begitu kuatnya dia membela diri, mempertahankan dirinya, dan banyak upaya-upaya untuk menghindar dari proses hukum. Kita tunggu besok jam 10 di KPK. Kalau nggak hadir, ya kemungkinan besar akan dilakukan jemput paksa. Kalau hadir, karena sudah menjadi tersangka, ya kita tinggal nunggu siaran pers oleh Ketua KPK dan hasto balik badan menghadap tembok dengan memakai seragam orange. Mulai detik itulah seluruh karir politik Hasto Kristianto tamat. Oke, kita tunggu sampai besok. Mudah-mudahan lebih seru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.